Kata Ibnu Qudamah, babu arkanil haji wal umrah. Bab rukun haji dan umrah. Ini bab seakan-akan Ibnu Qudamah ingin menyimpulkan ya pembahasan yang telah lalu. Ya. Kata beliau rahimahullah, baik di dalam bab ini ada 8 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama penyebutan 2 rukun haji. Kata Ibnu Qudamah, arkanul hajj al-wuqufu bi Arafah wa tawafuz ziyarah. Rukun haji adalah wukuf di Arafah dan tawaf ziarah. Tawaf ziarah ini tawaf apa? Kita sebut namanya, nama lainnya tawaf ifadah. Ibnu Qudamah hanya sebut 2 rukun saja ya. Dan yang benarnya di sini ada 4 rukun. Rukun yang pertama al-ihram. Ya, ihram dengan mana niatud dukhul fin nusuk, niat masuk ke dalam nusuk. Itu rukun yang pertama. Dan rukun yang keempat yang belum disebut adalah sa'i. Karena haji mutamatti dia wajib sa'i. Haji qiran dan haji ifrad juga wajib sa'i. Jelas ya? Kalau begitu yang keempat adalah apa? Sa'i. Ya, walaupun sudah kita rinci ya bahwa orang yang haji qiran dan haji ifrad, apabila dia sudah sa'i di tawaf qudum, maka dia tidak perlu sa'i setelah tawaf ifadah. Baik. Jadi ini 4 rukun. Kemudian berikutnya wawajibatuha, kewajibannya, kewajiban haji. Setelah disebutkan rukun, Ibnu Qudamah sebutkan kewajiban haji. Kewajiban haji ada berapa? Ada 8. Al-awwal yang pertama kata beliau wajibatuha al-ihram minal miqat. Kewajibannya ihram dari mana? Dari miqat. Ya dibedakan ya antara ihramnya dan ihram dari miqatnya. Saya sudah tekankan. Ini yang ketiga kali saya tekankan. Kalau ihramnya itu rukun niatnya. Itu rukun hukumnya. Sebab niat masuk ke mana? Ke nusuk. Ini rukun. Tapi kalau miqat dari ihram dari miqat, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, bedanya apa? Kalau dia tidak ihram, batal hajinya. Tapi kalau seorang misalnya dia ihram tidak di miqat, dia ihram di Jeddah misalnya, hajinya syah, hanya saja dia wajib membayar dam. Karena meninggalkan kewajiban. Sebagaimana akan diterangkan nanti ya. Jadi itu beda. Jadi yang pertama dari kewajiban ihram dari miqat. Yang kedua dari kewajiban kata Ibnu Qudamah al-wuquf bi Arafah ila al-lail. Wukuf di Arafah hingga malam hari. Ini bagi siapa yang datang ke Arafah tanggal 9, dia datang sebelum matahari terbenam. Jadi kalau dia hadir di Arafah sebelum matahari terbenam, dia wajib untuk wukuf hingga matahari terbenam. Iya. Dan ini kewajiban ini adalah hal yang dijelaskan di dalam hadits Urwa bin Mudarris. Ya, dan diambil dari ketentuan umum manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau setelah salat di Namira beliau masuk ke Arafah dan wukuf hingga matahari terbenam. Dan Nabi telah bersabda li ta'khudhu manasikakum, hendaknya kalian mengambil manasik kalian dari. Iya. Baik. Dan di dalam hadits Urwa bin Mudarris Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Man shalla ma'ana al-ghadata bi jam'in wa waqafa ma'ana hatta nafiq." ثم أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. Siapa yang sholat subuh di jama', maksudnya di Musdalifah, dan dia wukuf bersama kami sebelumnya di Arafah, ya. Dan sebelumnya dia wukuf itu, dia wukuf di sana siang atau malam hari, maka telah sempurna nusuknya. Telah sempurna nusuknya.
Baik, maka ini menunjukkan bahwa diharuskan bagi siapa yang datang ke Arafah sebelum matahari terbenam, dia wajib untuk diam hingga matahari apa? Terbenam. Iya. Jadi kapan dia tinggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, hajinya syah atau tidak? Syah? Tapi dia wajib membayar apa? Membayar dam. Kalau syahnya syah, sebab dia meninggalkan kewajiban, ya, bukan rukun. Hanya wajib membayar dam. Kemudian kewajiban yang ketiga, kata beliau, wal mabit di Musdalifah ila nisfil lail. Wajib mabit di Musdalifah sampai 1/2 malam. Iya. Sampai 1/2 malam. Baik. Ini mabit di Musdalifah. Dimasukkan oleh Ibnu Qudamah di posisi kewajiban. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah, dan itu fatwa yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita sekarang ini. Dan saya tidak mengetahui ada yang memfatwakan selain daripada bahwa mabit hukumnya adalah wajib. Hanya saja Syekh Al-Albani di sifat haji beliau mengatakan bahwa mabit di Musdalifah dari dalil yang menunjukkannya mungkin untuk dikatakan dia adalah rukun haji. Beliau malah lebih tegas mengatakan bahwa mabit adalah apa? Rukun haji. Ya. Tapi telah saya sebutkan ya bahwa kebanyakan ulama berpendapat apa? Berpendapat bahwa itu hanya kewajiban. Baik. Dan Ibnu Qudamah di sini menegaskan kewajibannya sampai 1/2 malam. Ya, jadi yang dikata sudah lewat 1/2 malam, ya boleh pergi meninggalkan Musdalifah. Nah, karena memang telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengizinkan setelah 1/2 malam itu orang-orang yang lemah ya meninggalkan Musdalifah. Maka andai kata wajib sampai subuh tidak diizinkan bagi mereka. Baik. Dan ada pendapat yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa wukuf di Musdalifah itu tidak harus sampai 1/2 malam. Ya, walaupun sesaat dari malam dia wukuf atau dia berhenti di Musdalifah. Dan ini berdasarkan hadits Urwah bin Mudarris yang telah berlalu. Man shalla ma'ana al-ghadata bi jama', siapa yang salat subuh di jama'. Wa waqafa ma'ana hatta nafid, dan dia wakaf, dia wukuf bersama kami sampai kami selesai. Wa afadha qabla dzalika min Arafat, dan sebelumnya dia telah melakukan ifadah di Arafat. Lailan aw nahara. Nah, ini bahasa ya, malam atau siang, bebas. Faqad tamma hajjuhu wa qada tafatuhu. Telah sempurna hajinya dan sudah selesai kewajibannya. Baik. Ini pendapat dari sebagian ulama, dan ini termasuk pendapat yang kuat. Ya, karena itulah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin memberi fatwa. Kalau misalnya ada orang yang dibawa oleh mobil sudah masuk ke Musdalifah dan sopir mobilnya tidak mau menunggu, dia mau langsung jalan. Ya. Hal tersebut sudah syah untuk hajinya. Dalam artian sudah dianggap mabit di Musdalifah, hanya saja menyelisihi yang afdal. Menyelisihi yang apa? Yang afdalnya. Sebab afdalnya dia bermalam. Ya. Kalau dia bermalam misalnya sampai 1/2 malam, setelah itu dia meninggalkan Musdalifah, maka itu lebih aman. Itu lebih aman dan lebih bagus. Baik, dan saya sudah terangkan tadi ya, ketentuan bermalam di sini bukan artinya dia harus tidur. Ya, tapi maksudnya dia berada di mana? Di Musdalifah. Iya. Kemudian kewajiban yang keempat, sa'i. Kata beliau, was-sa'yu. Iya. Ini kewajiban yang keempat tentang sa'i. Iya. Dan sa'i yang dimaksud di sini oleh Ibnu Qudamah adalah sa'i di pembahasan setelah tawaf ifadah. Dan ini pendapat dari sebagian ulama. Iya. Dan sebagian ulama yang lainnya menghitung dia masuk ke dalam rukun. Sebab dia bagian dari apa? Bagian dari amalan haji yang tidak ditinggalkan.
Kemudian yang kelima kata Ibnu Qudamah, al-mabit bi Mina, bermalam di Mina. Bermalam di Mina di hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan apa? 13. Ya, sebab itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik. Kemudian berikutnya yang keenam, warramyu, yaitu melempar jamrah. Yang dimaksud di sini melempar jamratul aqabah dan melempar 3 jamrah pada tanggal 11, 12 dan 13. Melempar jamratul aqabah pada tanggal 10 dan melempar 3 jamrah pada tanggal 11, 12 dan 13. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah al-halq, cukur. Dan ini dari kewajiban dalam haji. Sebab siapa yang tidak cukur, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Iya. Meninggalkan kewajibannya. Dan Nabi telah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil manasik kalian. Dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Dan ini sudah berlalu ya dalam hadits Ibnu Abbas. Baik. Setelah menjelaskan kewajiban, Ibnu Qudamah setelah beliau terangkan rukun haji dan kewajiban haji, beliau berpindah menjelaskan rukun umrah dan kewajiban apa? Umrah. Kata beliau, arkanul umrah at-tawaf. Adapun rukun umrah adalah tawaf. Ya, tawaf satu saja dihitung oleh Ibnu Qudamah ya. Karena Ibnu Qudamah berpendapat bahwa sa'i hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tapi kalau pendapat yang benarnya bahwa rukunnya ada berapa? Taib, sudah cocok ya tawaf. Kemudian apa namanya? Ibnu Qudamah berpendapat sa'i. Berarti di sini ada 3 semuanya untuk umrah. Yang pertama niat ihramnya, niat masuk ke ihram, niat dukhul ihramnya, itu rukun yang pertama. Dan rukun yang ketiga adalah sa'i. Itu 3 rukunnya. Adapun kewajibannya ada 2. Kewajibannya ada 2. Yang pertama ihram dari miqat. Dan yang kedua adalah apa? Menggondol rambut. Karena Ibnu Qudamah menyebutkan di kewajiban 3. Sa'inya dimasukkan di kewajiban. Kita menghitung sa'i di rukun ya. Baik. Setelah menjelaskan rukun haji dan kewajiban haji, Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan ketentuan hukum bila seorang meninggalkan suatu rukun, suatu kewajiban atau suatu sunnah. Kata beliau, "Faman taraka ruknan lam yatimma nusukuhu illa bih." Ya. Kata beliau, siapa yang meninggalkan sebuah rukun, maka tidak syah hajinya atau umrahnya kecuali dengan mendatangkan rukun itu. Ya. Jadi kalau dia tinggalkan rukun, tidak boleh dikatakan, oh hajinya syah, tapi dia bayar dam. Tidak. Ya, dia tidak wukuf di Arafah, tidak dikatakan, oh hajinya syah, tapi bayar dam. Tidak. Tapi dikatakan hajinya batal. Tidak syah. Itu kalau rukun ya, harus dia datangkan. Ya, dia pulang ke rumahnya, belum tawaf ifadah. Belum, dia pulang ke rumahnya. Dia belum apa? Tawaf ifadah. Maka ini hajinya belum syah. Kewajibannya dia kembali lagi ke Mekah melakukan tawaf ifadah agar supaya hajinya menjadi apa? Menjadi syah. Demikian. Dan rukun ini tidak gugur karena jahil atau karena tidak mengetahui, sengaja atau tidak sengaja sama saja. Dia kewajiban wajib didatangkan. Kemudian kata beliau, "Wa man taraka wajiban jabarahu bidam." Siapa yang meninggalkan suatu kewajiban, maka caranya dia tutupi dengan membayar dam. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman." Siapa yang lupa dari nusuknya sesuatu atau dia tinggalkan, hendaknya dialirkan darah, maksudnya dia menyembelih. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa man taraka sunnatan fala syai'a alaihi." Siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Kalau dia tinggalkan sunnah. Nah, ini rinciannya ya, kenapa kita perlu mengetahui rukun haji dan umrah serta kewajiban-kewajiban haji dan umrah.
Iya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan batasan terakhir untuk wukuf di Arafah dan hukum terhadap jemaah yang tidak mendapati wukuf. Kata beliau, "Wa man lam yaqif bi Arafata hatta tala al-fajr wa man lam yaqif bi Arafata hatta tala al-fajr yawm an-nahri faqad fatahu al-hajj. Fayatahallalu bi tawafin wa sa'in wa yanharu hadyan in kana ma'ahu wa alaihi al-qadha." Iya. Kata beliau, siapa yang tidak wukuf di Arafah hingga terbit fajar subuh pada hari nahar. Ya, jadi subhanallah wukuf di Arafah ini panjang ya waktunya. Ya, dari matahari tergelincir tanggal 9 hingga terbit fajar subuh di tanggal 10. Ini waktu wukuf panjang. Jadi siapa yang tidak wukuf di Arafah pada waktunya, maka dia telah luput haji, dari haji. Kalau dia sudah luput hajinya, maka kewajibannya adalah apa? Dia tahallul dengan pergi melakukan tawaf, sa'i, kemudian dia sembelih hadyu. Kemudian dia qada tahun depannya. Ya, dia qada tahun depannya. Jelas ya? Dan di sini Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, tidak membedakan dalam masalah kewajiban qada antara orang yang menelantarkan dan tidak menelantarkan. Ya, kalau misalnya dia menelantarkan, ya santai, dia sudah tahu orang sekarang ke Arafah. Oh, saya masih mau tidur dulu. Ya. Jelas ya? Orang semuanya sudah berangkat dari pagi ke Arafah. Ya, Mekah sudah kosong, dia masih pergi jalan-jalan dulu. Ya. Cari warung makan, ya alasannya stamina. Jelas ya? Nah, orang yang seperti ini dianggap apa? Dianggap menelantarkan, teledor. Dia sendiri yang teledor. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia sudah jalan dari pagi, Arafah tanggal 9 dia sudah jalan. Tapi karena macet, akhirnya tanggal 10 baru sampai Arafah. Nah, ini di luar kemampuannya. Jelas ya? Kalau di luar kemampuannya, Allah tidak membebani seseorang yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Iya. Dan dimaklumi bahwa ketentuan mengqadha tahun depan, itu pembahasannya di pembahasan kafarah. Ada pelanggaran. Dan ini orang tidak melanggar sengaja. Dia apa? Di luar kemampuannya. Karena itu sebagian ulama berpendapat dibedakan antara orang yang teledor dan tidak teledor. Orang yang menelantarkan dan tidak menelantarkan. Kalau sudah dia berijtihad, sungguh-sungguh ternyata tidak dapat Arafah, ya maka Allah memaafkan seseorang yang sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Baik. Demikian pula kata Ibnu Qudamah, wa in akhta'an nasul adad fa waqafu fi ghairi yaumi Arafah ajza'ahum dalik. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, kalau manusia wukuf, ya. Nah, ini pembahasan bila terjadi kesalahan dalam penentuan hari Arafah. Jika manusia salah dalam menentukan jumlah hari Arafah. Jadi harusnya hari Arafah jatuhnya hari Sabtu. Tapi orang-orang di Arafah menganggap jatuhnya di hari apa? Hari Jumat. Iya. Akhirnya mereka semuanya wukuf di hari Jumat. Karena anggapan bahwa Arafah hari apa? Hari Jumat. Tapi setelah tanggal 15 baru dipastikan berita bahwa sebenarnya tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah terhitung sehingga Arafah harusnya jatuhnya hari apa? Hari Kamis misalnya. Iya. Jadi keliru ya tentang hari Arafah. Kalau keliru seperti ini, kata Ibnu Qudamah, tidak ada masalah. Syah hari Arafahnya. Hari Arafahnya syah. Nah, ada sebagian hadis mungkin dihasankan, Yaum Arafah al-yaum alladhi ya'rifu anhu an-nas. Hari Arafah adalah hari yang manusia mengenalnya. Jadi manusia sepakat itu Arafah, itulah Arafah. Jelas ya? Baik, ini kalau seluruh manusia keliru, seluruh orang keliru. Tapi kalau yang keliru sebagian orang saja, hanya sekelompok,
Apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, wa in fa'ala dzalika nafarun minhum faqad fatahumul hajj. Kalau itu dilakukan oleh sebagian saja, maka mereka dianggap luput haji. Karena mereka tidak dapat Arafah, salah harinya, nah itu menunjukkan keteledoran. Kenapa tidak tanya? Ya, kenapa tidak mempertanyakan? Oh, kenapa kita wukuf hanya sedikit? Biasanya banyak orang. Harusnya kan bertanya. Ya. Tapi karena dia merasa pede sudah benar, ya, ternyata salah, maka di sini dia wajib menjalani ketentuan bagi al-fawat, orang yang luput itu dengan sengaja. Yang sudah diterangkan hukumnya, dia harus tawaf, kemudian sa'i, kemudian menyembelih sembelihan. Baik. Kemudian dia haji tahun depannya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, Ibnu Qudamah sebutkan di sini, apa mungkin terjadi orang keliru di dalam penentuan hari Arafah? Ya, jawabannya mungkin saja terjadi. Ya. Sebab penentuan masuknya bulan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas persaksian, dan persaksian diterima walaupun datangnya belakangan. Walaupun apa? Datangnya belakangan. Iya. Walaupun selama ini saya belum pernah dengar, ya, cuman pernah terjadi di tahun berapa saya lupa, 2004 kalau nggak salah. Iya. Pemerintah sudah menetapkan hari Arafah tanggal kalau saya nggak salah hari Sabtu begitu, atau hari Ahad. Anggaplah hari Ahad ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah mengikmal. Alasan apa? Menyempurnakan bulan Dzulqa'dah, tidak lihat hilal. Begitu sudah jalan 4 hari, baru datang ke mahkamah 2 orang memberikan persaksian bahwa mereka melihat hilal Dzulhijjah di tanggal 29 Dzulqa'dah. Akhirnya karena masuk di mahkamah dan mahkamah terima persaksian 2 orang ini, dirubah keputusan negara. Ya, ditetapkan hari Arafah jatuhnya hari Sabtu sebelumnya. Jelas ya? Ya, jadi kemungkinan terjadi, ini mungkin saja terjadi. Karena itu para fuqaha dia bahas, ya, mereka bahas ya, hal-hal yang seperti ini. Berikutnya yang terakhir di sini tentang ziarah kubur Nabi serta ziarah kubur Abu Bakar dan Umar. Ini untuk etika di Madinah, ya. Ya, bukan di Mekah, tapi di Madinah. Kata beliau, istahabbu liman hajja ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi radhiyallahu anhu. Dan disunnahkan bagi siapa yang haji untuk menziarahi kubur Abu Bakar, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini pendapat sebagian ahli fikih. Dan ini pendapat yang kurang kuat, atau mungkin dikatakan pendapat yang keliru. Karena dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali pada 3 masjid saja. Masjid hada, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, hanya boleh ke masjidku ini, itu Masjid Nabawi, dan hanya boleh ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena itu kalau orang ke Madinah dengan niat mendatangi kuburan Nabi, ini bukan artinya dia ziarah bukan ke masjid Nabi, tapi ke kuburan. Atau dia ke Madinah dengan niat menziarahi kuburan Umar, ini artinya dia melakukan perjalanan ibadah ziarah kubur, iya, dalam jarak safar. Dan itu tidak dibolehkan kecuali untuk masjid. Karena itu keliru, ya, dari apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Maka yang benarnya kalau ingin membahasakan tentang ziarah kubur, harusnya dibahasakan begini. Disunnahkan untuk berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau dia sudah sampai di masjid Nabi, ingin berziarah ke kuburan Nabi, silahkan. Sebab tujuan asalnya ke Madinah bukan untuk kuburan. Tujuan asalnya kemana? Ke masjid Nabi. Adapun ke kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar hanya ikut saja di situ. Dan kaidahnya yajuzu taba'an ma la yajuzu apa? Istiqlalan. Boleh hal itu sesuatu karena mengikut apa yang tidak boleh kalau dia bersendirian. Jadi kalau secara khusus niatnya bersendirian untuk ziarah ke kuburan Nabi dan Abu Bakar tidak boleh. Tapi kalau mengikut, ibadah ini diikutkan kepada ziarah ke Masjid Nabawi, asalnya ke Masjid Nabawi, tapi diikutkan di dalamnya ziarah ke kuburan Nabi dan
kuburan Abu Bakar ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi kalau seorang sudah datang ke Madinah dengan niat mendatangi Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Nabawi, dan dia sudah hadir di Masjid Nabawi, maka di saat itu disyariatkan juga dia untuk mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi salam. Dan karena di situ ada kuburan Abu Bakar dan Umar, sekaligus diberi salam untuk Abu Bakar dan Umar. Jelas ya? Tapi hal ini hanya dilakukan sekali saja. Tidak disyariatkan dilakukan berulang-ulang kali. Karena memberi salam dan salawat untuk Nabi dimanapun kita berada, salawat dan salam itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa hal ya yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan ini selesai pembahasan haji. Kemudian beliau ikutkan di pembahasan Kitabul Hajj ini dua pembahasan lain tentang hadyu dan udhiyah dan tentang akikah.